Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Riki Ramdhani SPDI, guru bidang studi mengampu mata pelajaran bahasa Arab di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2, akan mereview sebuah buku yang berjudul Begini Seharusnya Menjadi Guru, Panduan Lengkap Metodologi Pengajaran Cara Rasulullah SAW, ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Buku ini terdiri dari 187 halaman dan dibagi menjadi 3 bagian besar atau 3 bab. Pada bagian pertama akan membahas tentang karakter-karakter yang mesti dimiliki seorang guru. Pada bagian kedua atau bab 2 akan dibahas tugas dan kewajiban guru. Dan pada bagian yang terakhir atau yang ketiga yaitu sistem dan metode mengajar. Jadi buku ini terdiri dari 3 tema besar atau 3 bab. Mari kita mulai review buku ini sama-sama. Pada bagian pertama akan membahas tentang karakter-karakter yang mesti ada di dalam diri seorang guru. Yang pertama yaitu mengikhlaskan ilmu untuk Allah. Perkara agung yang mutlak dimiliki seorang pendidik adalah prinsip mengikhlaskan ilmu dan amal untuk Allah, dan merupakan kewajiban bagi seorang pendidik untuk menanamkan hakikat ikhlas pada diri anak didiknya dan menyertakan hakikat keikhlasan tersebut semenjak awal dan terus-menerus mengingatkannya. Karakter yang kedua yaitu jujur, yang merupakan kunci kesuksesan seorang pengajar di dunia dan di akhirat. Berdusta kepada siswa akan menjadi perintang dalam proses penyampaian ilmu dan menghilangkan kepercayaan. Efek dusta akan merambat kepada masyarakat, tidak terbatas pada pelakunya saja. Karakter selanjutnya yaitu serasi antara ucapan dan perbuatan. Keserasian antara ucapan dan perbuatan, sungguh hal tersebut akan lebih cepat diterima daripada sekedar perkataan atau ajakan belaka. Merupakan kebiasaan yang tercela dilakukan seseorang ketika ucapannya menyelisihi perbuatannya. Guru bersikap adil dan tidak berat sebelah. Seorang pendidik juga dituntut untuk bersikap adil, dan sikap ini akan lebih ditekankan ketika mengoreksi dan memberikan nilai. Tidak ada tempat untuk mengasihi seseorang pun atau mengutamakan atas yang lainnya, baik dengan alasan kerabat atau perkara apapun. Hal ini termasuk kezaliman dan dia serta pelakunya tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diancam dengan siksaan. Guru sudah semestinya memiliki akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Merupakan media paling sukses dalam mengajar dan mendidik, di mana siswa pada umumnya akan terdorong dan berakhlak dengan akhlak gurunya dan lebih banyak menerima daripada yang lain. Karakter selanjutnya yaitu pemberani. Pendidik juga harus memiliki keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan dan kekurangan manusiawi yang hampir-hampir tidak ada seorang pun selamat darinya.
Mengakui kesalahan tidak akan mengurangi wibawa pelaku kesalahan, bahkan merupakan kemuliaan baginya dan bukti atas sifat keberaniannya. Mengakui kesalahan artinya memperbaiki kesalahan. Guru bercanda bersama anak didiknya. Ada kalanya candaan seorang pendidik diperlukan di sela-sela pelajaran untuk menghilangkan rasa bosan dan jemu yang menyelimuti suasana kelas akibat tumpukan materi pelajaran yang disuguhkan. Walaupun seorang guru memiliki bakat mahir dalam menyampaikan dan bagus dalam menyajikan, otak anak didik tetap saja memiliki kemampuan terbatas dalam menerima pelajaran yang disuguhkan. Candaan memiliki pengaruh positif dalam mengakrabkan suasana belajar. Guru itu harus sabar dan menahan emosi. Kesuksesan seorang guru dapat diukur manakala ia mampu menahan emosi dan menundukkannya, di mana dalam kondisi marah dan emosi meninggi, orang akan kehilangan keseimbangan dan pertimbangan serta kebijakan-kebijakannya akan terbalik hingga hampir-hampir tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Nah, itu bagian pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua yang akan membahas tentang tugas dan kewajiban seorang guru. Seorang guru wajiblah mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Jika saat ini banyak para siswa yang menyukai kekerasan, berpikir negatif melebihi batas usianya, serta melakukan berbagai macam tindakan asusila, bahkan mengacu pada kriminalitas, maka tugas dan kewajiban gurulah yang harus memperbaiki keadaan pelajar pada saat ini dengan menanamkan akidah yang benar dan senantiasa berusaha memantapkan kualitas iman siswa pada saat proses belajar mengajar. Apabila siswa melakukan kesalahan dengan sengaja dalam keadaan dia mengetahuinya, maka guru berhak untuk berijtihad dalam menciptakan cara yang paling tepat untuk menangani dan meluruskan pelaku kesalahan. Keputusan guru dengan memberikan sanksi pada saat mengajar terkadang memang diperlukan, namun hendaknya bijaksana dan bertahap sesuai dengan kadar kesalahan siswa, misalnya diawali dengan nasihat dan diarahkan dahulu. Selain sanksi dan hukuman, guru juga perlu memberikan penghargaan kepada siswa atas suatu keberhasilan. Bentuk penghargaan sangat bervariasi, namun tujuannya sama, yaitu memberikan pengaruh positif dan adanya maslahat dalam pelaksanaannya. Misalnya penghargaan dalam bentuk materi, bentuk doa, ataupun dalam bentuk sanjungan dan pujian. Nah, kita akan masuk ke bagian 3 tentang sistem dan metodologi pembelajaran. Yang pertama ada praktik atau peragaan, yaitu menggabungkan antara teori dan sistem praktik dalam aktivitas belajar mengajar, merupakan sarana yang efektif dalam pengajaran. Mengulang-ulang pelajaran dan mempraktekannya adalah faktor kuat dalam menghafal ilmu pengetahuan dan menjaganya dari kehidupan. Kemudian ada metode cerita. Metode lewat kisah yang mengajarkan pentingnya hikmah dan pengembangan imajinasi murid. Siswa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menarik perhatian jiwa dan memfokuskan indera sepenuhnya kepada orang yang berkisah. Ada juga metode gambar.
dengan menggabungkan antara gambar dan tulisan dengan ceramah dapat membantu dalam proses pembelajaran yang lebih mudah dan cepat. Metode dialog dan logika. Metode dialog dan pendekatan logika sebagai pengantar pemahaman ilmu agar lebih mudah dicerna. Penggunaan metode pendekatan logika diharapkan menjadi sarana yang membantu sampainya pelajaran seperti yang dikehendaki oleh guru. Kemudian ada metode permisalan. Sebagai penyampaian yang tepat dan efektif, seorang guru kadang dihadapkan pada sebagian kesulitan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Maka guru membutuhkan sarana lain yang membantunya memecahkan permasalahan, yaitu dengan penggambaran atau sebuah permisalan. Metode selanjutnya yaitu tanya jawab. Metode pertanyaan adalah metode yang sangat efektif untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran yang disampaikan kepadanya agar lebih berkesan. Kita akan masuk pada kesimpulan dari buku ini dengan judul Begini Seharusnya Menjadi Guru. Kita bisa mendapatkan metodologi pendidikan yang penuh teladan, selamat, dan lurus yang diambil dari contoh-contoh sikap dan tindakan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Semua pendapat yang dicetuskan oleh pengarang selalu disertai dalil-dalil yang sikoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengarang juga menyertakan contoh-contoh real permasalahan yang terkadang ditemui dalam proses pembelajaran. Berikut solusinya. Buku yang berjudul Begini Seharusnya Menjadi Guru ini penuh dengan metode-metode pengajaran Islam yang mulia. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai materi yang akan diajarkan, tetapi juga harus memperhatikan strategi penyampaian materi tersebut. Kondisi para siswanya juga termasuk, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Komponen-komponen tersebut ada semua dalam buku ini. Sampai kiranya di penghujung review buku Beginilah Seharusnya Menjadi Guru. Semoga dapat diambil manfaatnya, dan saya sarankan untuk membaca bukunya secara langsung agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan pemahaman yang lebih mendalam terkait seperti apa metode dan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pengajarannya kepada para sahabat zaman dahulu. Saya selaku review buku ini memohon maaf dan memohon ampun jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan, dan banyak kekurangan. Saya akhiri, atlubu minkum afwan, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.